Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjirsel Sanjaya, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Ya, jadi di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang perbandingan penyelenggaraan demokrasi antar negara di masa pandemi COVID-19. Ya, sebelum melangkah ke inti materi, alangkah baiknya kita harus tahu dulu apa sebenarnya itu demokrasi. Jadi demokrasi adalah keadaan negara di mana sistem pemerintahan dan kedaulatannya berada di tangan rakyat. Pada masa pandemi COVID-19 telah memukul banyak sektor kehidupan bernegara, termasuk pula kualitas berdemokrasi. Sudah semestinya langkah-langkah penanganan krisis selama masa pandemi ini yang dilakukan oleh pemerintah yaitu tetap mengedepankan kualitas demokrasi. Kondisi risiko kemunduran demokrasi akibat COVID-19 di negara-negara dunia tergambarkan dari hasil indeks yang rilis oleh lembaga riset Freatisoft Demokrasi. Perhitungan indeks ini dilakukan pada 179 negara di dunia yang terdampak COVID-19. Terus kemudian berdasarkan hasil perhitungan indeks yang dilakukan, ada tercatat sebanyak 47 negara termasuk dalam kategori risiko kemunduran demokrasi yang rendah, dan adapun 34 negara berisiko sedang dan 48 negara lainnya berisiko tinggi. Dan hingga akhir Mei 2020, wabah COVID-19 telah menyebar ke 216 negara. Contohnya ya Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat masih menjadi negara dengan jumlah kasus positif paling tinggi, mencapai 1,6 juta orang dan lebih dari 100.000 kematian. Angka ini bahkan menunjukkan sepertiga dari jumlah total kasus COVID-19 secara global yang terkonfirmasi hingga 5,8 juta kasus positif. Dan selain Amerika Serikat, sejak beberapa waktu lalu ada pun negara selain Amerika Serikat yang terkena dampak yang COVID-19 yang tinggi, yaitu negara Brasil, dan menjadi epicentrum baru penyebaran virus corona. Kenaikan kasus COVID-19 di negara Brasil tersebut memang cukup memprihatinkan hingga menempatkannya di urutan tertinggi kedua dengan jumlah kasus positif mencapai 438.000 dan lebih dari 26.000 kematian. Sementara itu, negara-negara Eropa seperti Rusia, Inggris, Spanyol, Italia, dan Jerman juga masih berada pada urutan teratas sebagai negara terdampak pandemi COVID-19. Secara umum, COVID-19 telah memapar tidak kurang dari 200-an ribu orang di negara-negara di Eropa. Kasus positif di Rusia bahkan menyentuh angka lebih dari 396.000. Dan apakah pandemi COVID-19 tidak mempengaruhi penyelenggaraan demokrasi di negara Amerika Serikat dan Eropa? Nah, meskipun kondisi pandemi COVID-19 memukul Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa, namun kondisi itu tak mempengaruhi. Jadi tidak mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas demokrasi yang ada di negara Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa. Berdasarkan kajian indeks risiko kemunduran demokrasi akibat pandemi oleh Freatisoft Demokrasi, sebagai negara dengan yang berada di urutan teratas terdampak wabah, Amerika Serikat dan negara Eropa seperti Rusia, Spanyol memiliki indeks risiko kemunduran yang tergolong sedang. Terus kondisi lebih baik justru ditunjukkan oleh Italia dan Jerman dengan indeks risiko kemunduran di demokrasi yang tergolong rendah. Padahal sebelumnya Italia menjadi salah satu negara yang menghadapi krisis parah dalam penanganan COVID-19, mulai dari lonjakan kasus positif dan kematian yang signifikan hingga kekurangan tenaga medis. Dan terus, apakah pada negara Brasil
tidak menekankan laju penyebaran virus tersebut, maksudnya virus corona, dan dapat mempengaruhi kondisi demokrasi negara tersebut. Nah, jadi di negara Brasil ini sebaliknya, langkah penanganan COVID-19 oleh pemerintah setempat tidak mampu menekan laju penyebaran virus corona dan mempengaruhi kondisi demokrasi di negara itu. Jadi berdasarkan hasil perhitungan indeks berhasil tergolong dalam negara berisiko tinggi mengalami kemunduran berdemokrasi akibat adanya pandemi COVID-19. Dan terus ketegasan pemerintah dalam bertindak dan menegakkan aturan penanganan COVID-19 begitu mempengaruhi kondisi di Brasil dalam hal penyelenggaraan darurat wabah dan pemberantasan aktivitas dan belum diselenggarakan dengan optimal. Jadi dalam hal penyelenggaraan darurat wabah dan pemberantasan aktivitas pembatasan aktivitas belum diselenggarakan dengan optimal di Brasil. Jadi dampak penyebaran virus corona terus aktif dan membuat Brasil menjadi wilayah pusat penularan baru. Kini ancaman kemunduran demokrasi pun turut membayangi kemungkinan krisis yang terjadi di negara Brasil. Dan bagaimana dengan risiko kemunduran demokrasi yang ada di Indonesia? Nah, jadi sementara itu sama halnya seperti Amerika Serikat, Rusia ataupun Spanyol, indeks risiko kemunduran demokrasi untuk negara Indonesia tergolong sedang, meskipun tidak berada dalam kondisi risiko yang tinggi. Sejumlah penanganan COVID-19 di Indonesia memang masih memerlukan perbaikan. Kondisi risiko di Indonesia cukup baik jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN yang sebagian besar justru berada pada tingkat risiko tinggi. Dan berdasarkan indikator yang digunakan dalam perhitungan indeks, sejumlah hal penting perlu menjadi catatan pemerintah sebagai bahan evaluasi dan penambahan dalam menangani COVID-19 ini, dengan tetap mengacu pada prinsip demokrasi. Jadi penetapan darurat secara nasional yang dilakukan pemerintah dalam sebagai langkah awal dalam menghadapi pandemi ini. Dan dalam langkah awal menghadapi pandemi ini ya dinilai sudah sangat tepat ya dalam menghadapi virus corona ini. Akan tetapi keselarasan penyelenggaraan penanganan COVID-19 antar pemerintah pusat dan daerah ini yang masih perlu dibenahi. Hingga akhir Mei 2020 kondisi penyebaran virus corona di Indonesia masih terus bertambah. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengumumkan kasus positif secara nasional mencapai lebih dari 26.000 dan merenggut tidak kurang dari 1,6 ribu jiwa. Jadi itu artinya jalan panjang penuntasan penanganan pandemi masih terus harus dilalui, tentunya dengan berbagai tantangan termasuk merawat kualitas demokrasi. Dan ada pun sedikit solusi yang bisa saya tawarkan, yaitu alangkah baiknya dalam setiap negara harus menyelenggarakan demokrasi yang baik agar tidak terpecah belah dengan melihat prinsip demokrasi, salah satunya nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Terus pemimpin harus bergerak cepat agar tidak memakan banyak korban. Dan selama periode pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial atau social distancing
distancing, sebaiknya pihak lembaga penyelenggaraan negara menunda jumlah agenda pengambilan keputusan penting yang menghendaki pelibatan aspirasi publik atau warga negara yang bekerja sama dengan baik mengatasi wabah tersebut. Jadi masyarakat mengikuti arahan dari pemerintah. Sedangkan pemerintah ya jujur dan transparansi terhadap masyarakat. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai perbandingan penyelenggaraan demokrasi antar negara di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.